aftur dan diesel tidak ada importnya lagi, karena kilangnya Pertamina sudah mampu berproduksi sesuai dengan kebutuhan domestik. Bulan Juni Pertamina sudah ekspor. Jadi persepsi yang ada di publik bahwa Pertamina itu masih impor, itu perlu dikoreksi. Kita memasukkan ke sana CPO dan turunannya, termasuk itu biodiesel. Untuk sampai B30 cukup, karena kapasitas terpasangnya 12 juta kiloliter per tahun. Dan kebutuhan kita mungkin termasuk ekspor kalau B30 9 sampai 10 juta kiloliter per tahun mungkin. Jadi masih ada ekspor. Itu dengan potensi yang besar ini, kita tidak boleh hanya berhenti di CPO-nya saja sebagai eksportir CPO. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Kita sebagai negara tentu non-blok, punya market yang terbuka, tapi tetap kita punya kepentingan nasional. Toh kepentingan nasional kita untuk apa? Para sahabat negara tetangga juga, bukan hanya untuk kita. Beyond globalization ala Indonesia, dengan semua strategic partner yang percaya akan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ayo bangun Indonesia. Ayo ciptakan win-win solution. Toh kita bisa menjadi supply chains untuk dunia. Pemerintah melalui PT Kilang Pertamina International, Scolding Refinery and Petrochemical Pertamina terus mengejar produksi bahan bakar hijau alias biofuel di kilang perusahaan. Produksi tersebut selain dijual untuk pasar dalam negeri, rencananya juga bakal ditujukan untuk pasar ekspor. Saat ini rencana ekspor tersebut masih dalam proses negosiasi. Pertamina sendiri berencana menjalin kerjasama dengan perusahaan Jepang, karena sebagian besar perusahaan-perusahaan di Jepang sudah mewajibkan operasionalnya menggunakan biofuel. Selain Jepang, Pertamina juga akan membidik pasar di kawasan Asia Pasifik, yakni Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan Selandia Baru. Untuk bisa mewujudkan target tersebut, syarat utamanya harus bisa merampungkan dulu proyek kilang yang kini sedang dikerjakan. Setelah seluruh proyek kilang rampung, Indonesia diproyeksikan akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan BBM nasional, alias tidak ada lagi impor. Bahkan untuk BBM jenis solar, Pertamina memproyeksikan adanya kelebihan produksi yang dapat diekspor pada tahun 2020 lalu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pertamina melalui Refiner Unit atau RU5 Balikpapan berhasil melakukan ekspor perdana, yakni pengalapan dan penyaluran produk minyak solar atau Biosolar High Speed Diesel atau HSD 50 ppm sulfur ke negeri jiran Malaysia sejumlah 200.000 barrel setara dengan 31.800 kiloliter melalui kapal MC ekspor perdana HSD tersebut dilakukan dalam menjawab tantangan dan permintaan pasar akan bahan bakar diesel bermutu tinggi. Kapal yang akan diangkut atau mengangkut produk HSD tersebut menempuh waktu 4-5 hari hingga sampai ke Malaysia dengan bernilai ekspor 9,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 134 miliar rupiah. Saat ini pasar dunia menginginkan sebuah bahan bakar diesel bermutu tinggi. Salah satu negara yang membutuhkannya adalah Malaysia. Kemudian yang bisa memproduksinya adalah Indonesia lewat anak perusahaan Pertamina di Balikpapan. Dengan keberhasilan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan terobosan-terobosan agar neraca dagang Indonesia tidak lagi defisit. Selain upaya membangun dan mengembangkan kilang minyak, pemerintah juga terus berusaha melalui program biodiesel. Program ini telah berhasil membuat Indonesia menjadi produsen terbesar biodiesel dunia. Hal tersebut pun membuat negara tetangga kepincut untuk melakukan hal yang sama. Selama ini tidak ada di dunia yang menggunakan B30 atau pencampuran 30% biodiesel dengan 70% minyak solar.
Segala hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai trendsetter dunia. Berkat kedekatan Jokowi, banting setir meminta agar CPO tidak melalui diekspor tetapi dijadikan komoditas macam B20 dan B30. Indonesia bisa menghemat ratusan triliun rupiah per tahun. Apalagi alasan Jokowi, kalau bukan karena optimis, ini akan membuat posisi tawar Indonesia akan semakin tinggi nantinya. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silahkan komen di kolom komentar.